Jadi idenya adalah kurang lebih mengumpulkan suatu ekspresi di salah satu sisi, kemudian kita buat salah satu sisi yang lainnya menjadi 0. Ya. Misalkan kalau kita punya sebentar, saya ngontrak dulu. X pangkat 3 dikurang X dikurang 2x kuadrat ditambah 2. Bentar ya. Oke. Misalkan kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Ya. Nah, mungkin kesulitan yang kita alami adalah kan menurut sarannya adalah kita berusaha membuat si salah satu ruasnya dalam bentuk pemfaktoran gitu ya. Nah, ini bisa difaktorkan jadi apa nih? Okay. This one. Nah, ini kata Riandika, X tambah 1 dikali X min 1 dikali X min 2 ya. Nah, kalau kebetulan kita tahu pemfaktorannya ya bagus, tapi seringkali mungkin kita akan berhadapan dalam situasi di mana wah, kita gimana nih, nggak tahu cara faktorinnya ya. Nah, maka yang bisa kita coba adalah kita menebak-nebak ada nggak X yang kalau kita substitusikan dia akan bernilai 0 ya. Jadi kita nebak beberapa buah X. Ternyata ketika X sama dengan 1 ya, ini katakanlah ini adalah PX. Ternyata P1-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau Anda berhadapan pada situasi seperti ini menunjukkan bahwa X min 1-nya akar. X min 1-nya adalah faktor. Faktor dari PX. Nah, maka Anda bisa mencoba memfaktorkannya dengan cara pertama, bagi dulu polinom yang Anda miliki dengan X min 1. Misalkan kalau pembagian panjang seperti pembagian bilangan bulat bisa Anda lakukan seperti ini. Anda bagi dengan X min 1. Ya, kurang lebih prosedurnya sama. Jadi, kita harus kalikan dengan apa si X ini agar hasilnya sedekat mungkin dengan X pangkat 3. Dalam hal ini, sedekat mungkinnya itu ya biar menghasilkan X pangkat 3. Dikalikan dengan apa? Joshua. X pangkat 2 ya. Nah, berarti nanti si X pangkat 2-nya harus dikalikan kembali dengan ini semua. Jadinya X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Jadinya menjadi berapa? Min X kuadrat min X tambah 2.
Nah, berikutnya dikalikan dengan apa? Si X min 1-nya agar kita menghasilkan min X kuadrat. Dikalikan dengan apa, Nadira? Kali min X. Oke, jadi min X kuadrat ditambah X. Kalau kita kurangkan hasilnya jadi apa? Zafira. Min 2X tambah 2. Sehingga ini menjadi min 2. Oh, kalau begitu kita tahu ini adalah si PX-nya itu X min 1 dikali dengan X kuadrat min X min 2. Nah, sekarang kalau kuadratik kan Anda punya metodenya untuk apa? Memfaktorkan. Jadi ini misalkan jadinya X min 1 dikali X berapa? X min 2, X plus 1. Ya. Sehingga si pertidaksamaan tadi berubah menjadi X min 1, X min 2, X tambah 1. Jadi lebih kecil atau lebih kecil? Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, seperti yang saya bilang di video, ini bergantung kepada tanda dari masing-masing faktor. Kapan masing-masing faktor itu bernilai negatif dan kapan masing-masingnya bernilai positif. Ya. Nah, kepositifan kenegatifan masing-masing faktor itu ditentukan oleh apakah si bilangan yang kita ambilnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri suatu bilangan. Misalkan untuk yang X-1 ini bergantung apakah si X-nya itu di sebelah kanannya 1 atau di sebelah kirinya 1. Sedangkan X-2 bergantung kepada apakah di sebelah kirinya 2 atau di sebelah kanannya 2. Sini, ya. Jadi misalkan kalau kita ingin ngecek di sebelah kanannya 2, ya. Kalau X ada di sebelah kanannya 2, berarti yang ini, wah internet saya tidak stabil. Oke, yang ini berarti X min 1-nya, ya. Jadi ini kan Anda bacanya gini. Untuk ekspresi yang ini, semua bilangan di sebelah kanannya 1 akan positif, di sebelah kirinya 1 akan negatif. Untuk yang ini, di sebelah kanannya 2 akan positif, di sebelah kirinya 2 akan negatif. Dan begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kalau saya ngambil di sini, ya di daerah ini, oh berarti ini di kanannya 2, di kanannya 1, dan di kanannya min 1. Berarti ini semua plus plus plus. Ya. Berarti kalau perkalian plus 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 dia akan positif juga. Nah, kalau saya dulu di SMA diajarin kalau sudah ada satu tanda, yang lainnya akan apa? Bergantian. Kenapa kira-kira kita bisa berargumen seperti itu? Kita bisa melakukan ini. Alasannya kenapa? Misalkan ketika kita mencoba ngecek di sini nih, ya. Semua ekspresi yang lain selain X-2 tandanya tetap. Cuma X-2 aja yang tandanya berubah dari plus menjadi minus. Karena tadinya dari di sebelah kanannya X sama dengan 2 menjadi di sebelah kirinya X sama dengan 2. Ya. Jadi kalau yang lainnya tetap dan cuma X-2-nya saja yang berubah tandanya, misalkan tadinya dari plus jadi negatif, berarti efeknya ya ini menjadi minus juga gitu. Karena tadi si X-2-nya berubah dari plus menjadi minus. Gitu. Dan dengan cara yang serupa ini juga bisa seperti itu. Gitu. Ya. Tapi ini kalau semua faktornya linear aja, ya kita bisa lakukan seperti ini. Bahwa dia akan bergantian terus seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang lain, misalkan X kuadrat gitu, kita nggak bisa langsung serta-merta bergantian begitu saja. Ya. Oke, berarti di sini himpunan penyelesaiannya apa? Muhammad Haikal. Kalau kita baca dari garis bilangan ini, apa jadinya? Himpunan penyelesaiannya. Oke, di masing-masing bilangannya dia nggak memenuhi ya, nggak sama dengan 0.
Kalau dalam notasi selang jadinya apa ditulisnya nih? Muhammad Haikal. Anda masih mute, kalau Anda bicara belum terdengar. Yang kurung infinite, Mhm. min 1. Min infinite, Min infinite, koma min 1. 1. Tutup kurung. Atau Gabung. union. Buka kurung 1,2 tutup kurung. Oke. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lihat contoh yang lain yang bisa Anda coba. Kayaknya di Purso nggak terlalu menekankan juga di sini. Nggak ada yang pecahan gitu. Nah, nggak apa-apa, kita bikin aja sendiri. Tapi bikin sendiri itu nanti jelek ya. Oke. Nggak tahu nih solusinya bagus nggak? Ya, silakan dicoba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh ini siapa yang belum on cam ini? Ting 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 ting. Petra ada. Nabil, Sinta. Sinta tidak on cam. Oh, ini ada di sini. Oke, Petra, langkah pertamanya apa nih? Ini negatif 8 nya dipindah di sama-sama di kelas. Ini negatif 8 ya. Oke, dikekirikan, terus apa? Terus itu disamakan penyebutnya. Start X. Oke, sebelum kita lanjutkan, hanya untuk mengingatkan bahwa ini, kalau kita melihat ini, kita punya kecenderungan untuk menghilangkan penyebutnya, dan kita punya kecenderungan untuk mengalihkan dengan X. Akan tetapi, itu nggak boleh kita lakukan, karena kita belum tahu X-nya apakah dia positif atau negatif. Ya, sehingga kita nggak tahu nantinya setelah dikalikan dengan X itu, apakah kita mau tetap mempertahankan dia kurang dari ataukah akan kita ubah jadi lebih dari gitu ya. Jadi makanya seperti yang Petra Hizkia lakukan, kita jadinya pindah ruaskan ya. Kita ingin membuat yang salah satu ruasnya menjadi 0. Oke, kita sederhanakan jadi X. Apa itu harusnya 8X. Makasih. Yap. Jadinya apa? 1 min. Oke,
Oke, mungkin biar lebih nyaman, biasanya saya lebih nyaman kalau X-nya yang nggak ada, koefisien X-nya yang nggak ada negatifnya. Kita kalikan dengan min 1, misalkan jadi 7X min 1 per X lebih besar dari 0. Ya. Nah, kembali seperti tadi, ini meskipun ini pembagian, ya serupa juga, ini positif negatifnya bergantung kepada kepositifan atau kenegatifan dari masing-masing faktor. Ya. Dan ini di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 1/7 yang membedakannya. Ya. Kalau di kanannya 1/7, masing-masing ekspresi itu dia bernilai positif. Ya. Jadi di sini akan positif, di sini pasti akan ikut negatif dan positif. Alasannya seperti tadi, karena ketika kita pindah daerah hanya ada satu ekspresi saja yang berubah tandanya, yang lain tandanya tetap gitu. Ya. Berarti kalau kita menginginkan daerah yang positif, ini juga harus kita perhatikan. Ini tidak termasuk solusi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah dari minta hingga sampai 0 digabung dari 1/7 sampai hingga. Ya. Oke. Ini soalnya masih sederhana, tapi nanti yang seperti ini tuh akan diperlukan misalnya ketika nanti Anda ingin menganalisa grafik suatu fungsi, Anda ingin menganalisa di mana fungsinya naik, di mana fungsinya turun, Anda akan perlu sudah menguasai bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini. Ya. Oke, berikutnya tentang nilai mutlak. Ada pertanyaan nggak tentang pertidaksamaan? Oke, saya anggap nggak ya. Nah, mungkin ini ya, bisa kita tinjau lagi yang ini, X tambah 1 per X. Kalau kita ingin kita juga bisa mengerjakan ini tidak secara terlalu algoritmis. Kita bisa meninjau ini kan tadi masalahnya kita nggak bisa mengalihkan dengan X itu karena kita nggak tahu apakah X-nya positif atau negatif ya. Ya kalau kita misalkan bagi kasus, berarti kita bisa tahu X-nya apa ya, positif atau negatif. Jadi misalkan kita tinjau jika X-nya positif ya, maka ini menjadi X tambah 1 per X kurang dari 8. Dia akan ekivalen dengan, kita boleh kalikan dengan X sekarang. Toh kita tahu X-nya positif. Kalau dikalikan dengan suatu X yang positif, maka dia akan gimana? Tandanya dipertahankan atau berubah tanda? Dipertahankan ya. Jadinya 1 kurang dari 7X. X lebih besar dari 1/7. Jadi untuk daerah X-nya yang positif, X-nya lebih besar dari 1/7. Jadi kita harus iriskan ini dengan ini. Apa irisannya? HP-nya adalah irisan 0 hingga dengan, kenapa kita iriskan? Karena si X-nya tadi harus memenuhi ini, dan agar dia merupakan solusi, dia harus memenuhi ini juga. Jadi X-nya sekaligus memenuhi kondisi yang pertama dan juga memenuhi kondisi yang kedua. Jadi X-nya ada di 0 sampai hingga dan juga ada di sini. Kalau diiriskan apa hasilnya? Ya, dari 1/7 sampai hingga ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika X-nya, ya normalnya ketika ini kita harus pastikan bahwa kita sudah meninjau semua kasus ya. Normalnya ini kita tinjau ketika X-nya lebih kecil sama dengan 0 ya. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa X sama dengan 0 bukan merupakan solusi ya. Jadi bisa juga di sini X sama dengan 0 bukan solusi. Ini biar kita pastikan bahwa kita sudah meninjau semua kemungkinan X. Kenapa bukan solusi? Karena kita melakukan pembagian dengan 0 yang tidak terdefinisi ya. Jadi kasus yang ketiganya, kalau X-nya negatif. Nah, kalau X-nya negatif,
si X tambah 1 per X lebih kecil dari 8 itu jadi ekivalennya jadi apa? Kalau kita kalikan dengan X. X tambah 1 lebih besar dari 8X. Ya. Jadinya apa? 7x X kurang dari 1/7. Nah ini harus memenuhi dua-duanya, ini dan ini. Jadi di sini minta hingga 0 diiriskan dengan minta hingga sampai 1/7. Jadinya apa irisannya? Dari 0 gini sama dari 1/7. Ya, irisannya yang ini. Dari minta hingga sampai 0. Nah, ini tapi ini itu HP untuk di sini. Yang ini HP untuk X-nya yang positif. Jadi HP umumnya jadinya kita gabungkan karena X-nya bisa ada di sini atau X-nya bisa ada di sini. Ketika X-nya ada di sini, dia harus memenuhi ini. Ketika X-nya ada di sini, dia memenuhi ini. Jadi, kalau kita gabungkan, HP-nya minta hingga 0,1/7, ya. Jadi, salah satu cara yang lain adalah kita bisa meninjau beberapa kasus. Oke, nah meninjau beberapa kasus juga akan sering Anda gunakan ketika Anda bekerja dengan nilai mutlak, ya. Saya review sebentar. Jadi nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia bernilai min X ketika X-nya negatif, ya. Misalkan kita diminta untuk tentukan solusi dari 2x tambah 1 ditambah x min 2 misalkan sama dengan 8 misalkan, ya. Gimana nih ininya? Atau silakan dipikirkan dulu sebentar. Oke, Triadi, ini kira-kira yang menjadi kesukaran kita karena apa nih untuk menyelesaikan ini? Anda Nah, oke. Ya, jadi ini kita susah ngerjain ini karena ada nilai mutlaknya aja. Berarti
biar jadi mudah, kita berharap bahwa nilai mutlaknya nggak ada lagi. Nah, untuk menghilangkan nilai mutlak, kita nanti akan perlu menggunakan definisi nilai mutlak ini, ya. Nah, berarti seperti tadi, ya, apakah nilai ini menjadi 2x tambah 1 atau menjadi minusnya, dia bergantung kepada apakah yang di dalamnya itu non-negatif ataukah negatif. Kapan si 2x tambah 1 itu negatif atau positifnya? Yang menjadi perbedaannya di titik mana dia? Titik kritisnya. Yang ketika di sebelah kanannya dia jadi positif, di sebelah kirinya dia jadi negatif. Di X sama dengan setengah ya, min setengah, atau ini tandanya ini aja. Kemudian yang satunya lagi di X sama dengan 2 ya. Nah, misalkan kita tinjau di daerah 1 nih ya. Oke, triadi di daerah 1 persamaannya jadi apa bunyinya? Bukan. Saya cuma menanyakan si persamaan ini ketika kita meninjau X-nya ada di daerah 1 sini. Untuk X yang ada di sini, dia menjadi berubah nih si persamaan ini menjadi persamaan yang nggak ada nilai mutlaknya. Apa bunyi persamaan yang nggak ada nilai mutlaknya itu ketika X-nya kita ambil di daerah 1? Oke, mungkin kita pelan-pelan aja ya. Kalau kita ngambil X-nya di sini, nilai dari X min 2 jadi berapa? Atau gini dulu. Kalau di daerah yang dimerahi, nilai X min 2-nya gimana? Positif ya, atau non negatif kalau kita masukin 2-nya. Jadi ini begini, menurut definisi. Jadi ini Anda baca definisi ini itu sebagai begini. Nilai mutlak sesuatu yang di dalam itu akan menjadi persis sama dengan isi nilai mutlaknya kalau yang di dalam itu non negatif. Tapi kalau yang di dalamnya itu adalah negatif, maka dia menjadi minusnya. Nah, sekarang yang di dalamnya itu satu paket ini, si X min 2-nya. Ya. Nah, kalau kita ngambil X-nya di sini, si X min 2-nya itu positif. Ya. Atau lebih besar sama dengan 0. Berarti apa? Berarti si nilai mutlak X min 2-nya menjadi X min 2 aja. Karena yang di dalamnya, si X min 2-nya itu non negatif. Menurut ini, kalau yang di dalamnya non negatif, nilai mutlak dari isi yang di dalamnya persis sama dengan isinya itu. Ya. Bagaimana dengan si 2x tambah 1 di sini? Di daerah sini. 2x tambah 1-nya positif atau negatif? Positif juga. Berarti dia bisa kita tuliskan juga tanpa nilai mutlak. Nah, sehingga di daerah 1, persamaan yang tadinya mengandung nilai mutlak itu bisa kita tulis ulang sehingga dia menjadi tidak ada nilai mutlaknya. Jadi tinggal 2x tambah 1 ditambah x min 2 sama dengan 8. Kita sederhanakan 3x dikurang 1 sama dengan 9. 3x sama dengan 10. X sama dengan 10/3. Nah, si solusi yang ini tuh kita harus pastikan bahwa dia memang berada di daerah 1 tadi. Ini di daerah 1. Artinya pekerjaan yang barusan kita tunjukkan itu menunjukkan bahwa di daerah 1 itu ada satu solusi loh, yaitu X sama dengan
X sama dengan 10/3 gitu. Ya. Oke, Anda coba di daerah 2 sini dan juga di daerah 3 sini. Ya. Nah, biar kita pastikan bahwa dia lengkap solusinya, lengkap kasusnya, misalkan daerah 1 itu tadi ketika di antara 2 sampai hingga gini. Misalkan daerah 2-nya dari berapa? Min setengah sampai min 2 misalkan. Yang ini daerah dari min hingga sampai min setengah. Misalkan, ya. Atau biasanya normalnya gini sih. Ya. Oke. Jadi Anda coba sekarang di masing-masing daerah, di daerah 2 dan di daerah 3, si bunyi persamaannya jadi apa? Anda menjadi punya persamaan baru tanpa nilai mutlak. Kemudian Anda cari solusinya. Nah, si solusinya itu Anda cek apakah betul di daerah 2 enggak. Atau dengan kata lain Anda iriskan dengan daerah 2 gitu si solusinya. Kalau nggak beririsan, ya berarti nggak ada solusi di daerah 2. Ya, silakan dicoba. Maaf, itu harusnya 3x min 1 sama dengan 8. Kenapa? Oh, makasih. Ini 8 ya. Terima kasih. Ya. Oh, saya tadi kecepatan. Hasilnya jadi 9, tapi nulis 9-nya. Patar Nainggolan di daerah 2 persamaannya bunyinya jadi apa? Persamaan yang ini. Setelah tidak ada nilai mutlaknya kan dia jadi apa? Mutlak X kurang 2-nya jadi 2x. Mhm. Mutlak 2x tambah 1-nya jadi 2x tambah 1. Oke, jadi 2x tambah 1 ditambah. Jadi
karena si 2x tambah satunya di daerah sini itu positif dan x min 2-nya di daerah sini negatif, si nilai x min 2-nya itu berubah jadi minusnya dari x min 2, jadi 2 min x ya. Jadi di sini menjadi ini. Oke, kita selesaikan menjadi berapa? X tambah 3 sama dengan 8, x sama dengan 5. Terus gimana? Apakah x sama dengan 5 solusi enggak? Gimana, Patar? Kenapa tidak? Karena daerahnya ya. Jadi tapi x sama dengan 5 di luar daerah 2 gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di daerah 2 nggak ada solusi ya. Karena kalau ada solusi dia solusinya harus 5. Tapi 5 bukan di daerah 2. Oh, kalau gitu nggak ada solusi dong di daerah 2. C di daerah 3. Maka seperti tadi, yang ini bernilai minus, jadi nilai mutlaknya menjadi minusnya ini. Kemudian ini jadi seperti ini. Begitu. Sehingga min 2x dengan min x, min 3x, min 1 tambah 2, 1. Min 3x sama dengan 7, x sama dengan min 7/3. Min 7/3 ada di daerah 3 kah? Ya. Oke, jadi kesimpulan penyelesaiannya adalah di daerah 1 kita punya 3, kemudian di daerah 3 kita punya min 7/3. Jadi ada dua solusi ya, 3 dan min 7/3. Nah, untuk pertidaksamaan juga, pertidaksamaan nilai mutlak juga serupa dengan ini ya. Anda bisa nyoba latihan, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 1 dikurang oke, coba.
Jadi ini D1, ini D3. Di sini dia menjadi X min 1 min X min 3 lebih besar dari 5. Di sini si X min 3-nya negatif, jadinya X min 1 ditambah 3 min X. Bukan ditambah, dikurangi. Udah tambah X min 3. Di sebelah kiri sini dia menjadi 1 min X ditambah X min 3. Ya. Dan Anda bisa lanjutkan ya. Oke, kita istirahat dulu 10 menit. Oh, saya belum tulis istirahat di sini.
sambil baca-baca perusal.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kurang lebih Anda idenya sudah tahu atau bisa cepat juga kita selesaikan ini. Ini menjadi berapa? Minus 3 jadi plus 3. Nah, kalau kita punya statement ini artinya gimana? Di daerah sebelah sini. Ini kan yang sebelah, yang apa? Persamaannya atau pertidaksamaannya ketika kita sederhanakan jadi begini bunyinya. 2 lebih besar sama dengan 5. Ini pernyataan yang benar atau salah? Salah ya. Salah. Artinya untuk semua X yang ada dari 3 sampai ke sana, ini pertidaksamaan ini nggak akan pernah dipenuhi gitu. Karena kalau dia dipenuhi, kita akan sampai pada suatu pernyataan yang salah. Dengan demikian, di daerah dari 3 ke sebelah kanan itu nggak ada X yang memenuhi pertidaksamaannya. Ya. Bagaimana kalau di sini? Ini 2X minus 4, 4-nya pindah ke sana, jadi 9. Oke. Nah, 9/2 ada di dalam sini nggak? Nggak ada ya. Jadi artinya di antara sini sampai sini juga nggak ada solusinya. Ya. Kalau yang ini, kalau kita sederhanakan jadi apa? Min 2 lebih besar sama dengan 5. Salah juga ini. Ya. Jadi di sini juga nggak ada solusinya. Dengan demikian, setelah kita ngecek X-nya satu persatu, tapi kita ngeceknya nggak betul-betul satu buah X, tapi kita ngeceknya X-nya di daerah sini, ada nggak? Oh, nggak ada. Di daerah sini sampai sini, nggak ada juga. Di kirinya daerah ini, nggak ada juga. Artinya, nggak ada X yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Ya. Ada pertanyaan? Nah, saya barusan lihat-lihat di diskusi, ada yang bertanya ketika A-nya katakanlah kita punya statement gini ya, boleh nggak oke, saya bilang bahwa si statement ini itu ekuivalen dengan X terletak lebih besar dari min A dan kurang dari A. Ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, karena A-nya negatif, A-nya itu di sini. Kalau ini 0, ini min A-nya. Kita menginginkan X yang lebih besar dari min A, sekaligus X-nya kurang dari A. Ada nggak X yang seperti itu? Jadi X-nya pada saat yang bersamaan di sini dan ya, ini pentingnya, kenapa pentingnya antara dan sama atau. Di sini dia si X-nya harus memenuhi nih. Jadi X lebih besar dari min A dan X kurang dari A. Ya. Nah, dalam hal ini nggak ada X yang bersifat seperti itu. Jadi kalau kita anggap ini sebagai persamaan, ini solusinya juga himpunan kosong. Artinya apa? Artinya ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, kita nggak terlalu perlu memperdulikan apakah yang sebelah kanannya itu positif atau negatif. Kita bisa selalu ubah menjadi seperti ini. Gitu. Ya. Jadi misalkan contohnya yang lain, katakanlah, bahkan untuk hal yang lebih umum juga kita bisa ubah. Katakanlah kita punya X kuadrat tambah 2X lebih kecil dari 2X tambah 5 misalkan. Misal ya. Ini bisa kita anggap sebagai yang di dalamnya terletak di antara minus yang ini dan positifnya ya. Jadi ini selalu bisa diubah jadi X kuadrat tambah 2X minus. Kalau nantinya himpunan penyelesaiannya kosong, ya nggak apa, himpunan penyelesaiannya kosong gitu. Katakanlah misalkan
ketika 2x tambah 5-nya negatif kan nggak ada x yang memenuhi, karena nilai mutlak kan selalu non negatif. Nah, oke, berikutnya ada yang menanyakan tentang kesamaan segitiga. Mungkin saya bisa beri asal usulnya. Jadi kalau kita, ya Anda sudah belajar vektor di SMA, kalau Anda punya vektor A gitu, ya, kemudian Anda punya vektor B, maka yang ini itu adalah vektor A tambah B. Oh, kebalik, A tambah B-nya arahnya harusnya ini ke sini aja deh, ini B-nya. Ya. Maka ini B tambah A atau A tambah B sebagai vektor, ya. Nah, kita tahu dari sifat segitiga, jumlah dua sisi segitiga itu akan lebih besar dari sisi yang ketiga, ya. Jadi kalau misalkan notasi ini menyatakan panjang segitiga, panjang sisi, panjang vektor A ditambah panjang vektor B, dia akan lebih besar sama dengan dari panjang vektor A tambah B. Dan ini yang kita miliki pada kesamaan segitiga A tambah B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ya, itu alasan kenapa disebut sebagai kesamaan segitiga. Terus ada yang menanyakan, nah ini, sininya kurang B gitu ya, Pak? Ada yang ingat? Saya lupa persisnya. Ini gini, gimana? A min B gini ya, ya. Oke. Kenapa ini benar? Ini itu konsekuensi dari kesamaan segitiga. Coba gimana caranya? Biar kita bisa menggunakan kesamaan segitiga untuk membuktikan yang ini. Misalkan gini. Ini nilai mutlak A bisa kita tinjau sebagai nilai mutlak A min B ditambah B. Jadi kalau kita terapkan kesamaan segitiga terhadap ekspresi ini akan jadi kurang dari nilai mutlak A min B ditambah nilai mutlak B. Kalau ini dipindahkan ke sebelah kiri, jadi bunyinya nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari nilai mutlak A min B. Nah, oke. Sedangkan statement yang ini ekivalen dengan apa? Ini kan ada mutlaknya. Berarti kalau tadi ada mutlaknya, dia ekivalen ketika tanpa nilai mutlak, dia terletak di antara ini, ya. Jadi kalau kita berhasil menunjukkan ini itu sama artinya dengan ini, gitu. Kita barusan selesai yang setengahnya aja, bahwa nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari A min B, ya. Satunya lagi gimana? Ya, dengan menukar peranan B dan A, ya, atau Anda bisa ulang lagi persis seperti ini, B sama dengan B kurang A tambah A gitu, ya. Oke, biar lebih jelas aja ya. Ini sebetulnya bisa diringkas. Nah, tapi nilai mutlak B min A itu kan sama aja dengan nilai mutlak A min B. Oke. Kalau kita kalikan dengan negatif, maka akan berganti tanda. Min A min B akan tadinya lebih besar, jadi lebih kecil dari A min B. Jadi yang setengahnya dari sini, setengahnya lagi yang lain dari sini. Ini dan ini. Nah, jadi kita punya pernyataan tersebut. Nah, nilai mutlak ini akan sering kita pergunakan untuk
menaksir ya, lalu istirahatnya sudah tidak lagi istirahat. Seperti yang ditunjukkan di video ya, ketika kita ingin bilang bahwa kita mengukur suatu tali gitu dengan error maksimum sekian, kita bisa nyatakan sebagai bahwa selisihnya itu sebesar-besarnya berapa ya. Nah, sebentar, Anda perlu berlatih nilai mutlak. Oke, ini yang mudah dulu aja. Nah, contoh, misalkan X lebih kecil sama dengan 2. Tunjukkan X kuadrat dikurang X ditambah 3 lebih kecil sama dengan 9 misalkan ya. Oke. Gimana cara melihatnya? Jadi misalkan dengan kesamaan segitiga, di si kesamaan segitiga yang lebih umumnya adalah kalau kita punya katakanlah K buah ini, nilai mutlak dari X1 tambah titik sampai XK ini akan lebih kecil dari nilai mutlak masing-masingnya. Itu ya. Nah, berarti kalau kita terapkan ke sini, nilai mutlak X kuadrat dikurangi X ditambah 3 ini akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak X kuadrat ditambah nilai mutlak min X ditambah nilai mutlak 3. Nah, dengan menggunakan sifat nilai mutlak, nilai mutlak X kuadrat sama aja dengan nilai mutlak X dikuadratkan. Kemudian nilai mutlak min X sama aja dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak 3 ya sama dengan 3. Nah, kalau nilai mutlak X-nya kurang dari 2, berarti nilai mutlak X kuadrat akan kurang dari 2 kuadrat. Ya, ini akan dari 2 kuadrat. Yang ini akan kurang dari 2. Yang ini sama dengan 3. Oke, jadi kalau kita baca, ini lebih kecil sama dengan 9. Gitu, ya. Nah, tapi ini itu hanya berbentuk taksiran saja sebetulnya, karena mungkin saja kita bisa mendapatkan batas atas yang lebih kecil. Jadi maksud saya gini, saya mungkin ajukan pertanyaan, apakah X kuadrat min X tambah 3 lebih kecil dari 8 ketika ini. Jadi ini itu yang kita barusan tunjukkan, dengan menggunakan kesamaan segitiga, kita yakin bahwa si nilai ini itu nggak akan lebih dari 9. Nah, tapi si hasil ini itu kan bergantung kepada metode yang kita pilih, ya. Jadi bisa aja dengan sudut pandang lain, si nilai mutlak X kuadrat min X tambah 3 itu lebih kecil dari bilangan yang lain gitu. Lebih kecil dari 8 misalnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita tunjukkan juga bahwa X kuadrat min X tambah 3 itu lebih kecil dari 8?
ketika X-nya kurang dari 2. Ya, mungkin benar, mungkin salah. Ya. Kalau ingin menunjukkan salah, gimana caranya? Kayak kemarin itu. Ini kan sebenarnya di sini ada ini kalimat ini kalau dibuat lebih lengkapnya, ini klaimnya itu untuk setiap X dengan X lebih kecil sama dengan 2 berlaku nilai mutlak X kuadrat kurang X tambah 3 lebih kecil dari 8. Ini ya. Ini klaim yang lebih lengkap dari pernyataan ini. Kalau kita ingin menunjukkan dia salah, gimana caranya? Kapan pernyataan ini salah? Kalau apa? Nabil, gimana Nabil? Kemana kameranya Nabil? Gimana barusan yang mau mencoba menjawab? Apabila X-nya min 2. Coba kalau X-nya min 2 berapa? Oh, oke. 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 9. Ya. Jadi, untuk menunjukkan ini salah, yang perlu kita lakukan adalah cari satu buah X yang membuat pernyataannya salah. Karena ini klaimnya kan untuk setiap. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa ada X yang membuat dia gagal, ya berarti pernyataannya tidak benar. Ya. Jadi ini jawabannya tidak, karena untuk X sama dengan min 2 tidak memenuhi. Oke. Sekarang coba contoh selanjutnya. Misalkan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 2. Tunjukkan bahwa Anda pergunakan sifat nilai mutlak, ya. Oke. Oh, saya lupa timer. Tadi berarti sudah kayaknya 30 menit lagi. Nah, jadi ini berbeda dengan apa? Pertidaksamaan ini bukan mencari
solusi pertidaksamaan ya. Meskipun sebetulnya bisa juga dengan pendekatan mencari pertidaksamaan. Tapi mungkin ya bisa jadi lebih susah, bisa jadi lebih mudah. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan pertidaksamaan, Anda cari solusi, Anda cari semua X yang memenuhi ini. Kemudian Anda tunjukkan bahwa yang ini itu adalah bagian dari himpunan solusi yang ini. Maka ini kalimat ini akan menjadi benar kalau Anda bisa menunjukkan itu. Kalau Anda bisa nyari himpunan solusi dari ini, kemudian Anda tunjukkan bahwa ini adalah bagian dari himpunan solusi. Tapi nggak selalu mudah ya nyari solusi pertidaksamaannya. Kalau dia rumit pertidaksamaannya. Kalau kita nyoba-nyoba misalkan dengan menggunakan kesamaan segitiga seperti tadi, si penyebutnya itu bisa kita batasi di atas oleh berapa nih? Ini berarti kalau kita terapkan jadi apa? 2x kuadrat gitu ditambah 3x ditambah 2 ini ya, menurut kesamaan segitiga. Dan ini menjadi nilai mutlak 2 ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda sudah fasih, nggak usah step by step seperti ini ya, nggak mesti. Jadi bisa aja dari sini tuh langsung ke sini misalkan 2x kuadrat ditambah 3x. Oke, ini mungkin beberapa dari Anda mungkin yang belum terbiasa. Jadi si sama dengan ini itu bukan merefer ke sini ya. Si sama dengan itu merefer ke sini, ke pernyataan sebelumnya. Jadi yang sama dengan itu adalah dengan yang ini, bukan dengan yang ini, bukan dengan yang ini, tapi sama dengan step sebelumnya. Ya. Oke. Nah, kalau nilai mutlak X-nya lebih kecil dari 2, maka ini gimana? Kalau nilai mutlak X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti nilai mutlak X kuadratnya gimana? Kurang dari 4 ya. Ini kurang dari 2 kali 4. Ditambah yang ininya kurang dari 2, jadi 3 kali nilai mutlak X akan lebih kecil sama dengan 3 kali 2. Dan ini sama dengan 16. Ya. Nah, kalau yang atasnya 16, jadi kalau kita pecah kayak gini, ini plan kita ya. Ini penyebut ini bisa kita tuliskan sebagai penyebut dikali 1 per ini X kuadrat tambah 2. Oke. Ini tulis aja deh. Oke. Nah, dia ini kan lebih kecil sama dengan 16 ya, dan ini adalah non negatif. Jadi ini seolah-olah tadinya kita punya gini, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per nilai mutlak X kuadrat tambah 2.
Nah, harapan kita itu adalah membuat yang sebelah sini itu lebih kecil sama dengan 8. Tapi membuat ini lebih kecil sama dengan 8 lebih sulit dibanding membuat ini lebih kecil sama dengan 8. Atau dengan kata lain, kalau saja kita berhasil membuat yang ini lebih kecil sama dengan 8, maka kalau kita baca dari kiri ke kanan, yang paling kiri juga akan lebih kecil sama dengan 8. Ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kapan sih ini benar? Kalau apa? Ini benar. Bisa nggak kita tulis ulang pernyataan ini menjadi pernyataan ekuivalen yang lain? Jadi apa nih? Bisa kita tulis. Lebih kecil dari 16/2, Pak. 16/2. Kita hanya ingin ini dulu apa? Ingin menulis ulang si, ya boleh juga sih. Tapi gimana? Teman Anda ini akan lebih kecil dari 16 per ini. Tapi jelas nggak bahwa ini lebih kecil sama dengan ini? Kenapa? Nah, kita bukan hanya ingin bilang apa yang kita ketahui, tapi juga kita ingin mengkomunikasikan supaya yang baca juga ngerti gitu. Nah, sekarang apa nih ininya? Alasannya kenapa 1 per nilai mutlak X kuadrat tambah 2 ini lebih kecil sama dengan 1/2. Gimana? Jadi, oke. Kita tahu bahwa kalau kita berhasil menunjukkan ini, kita bisa selesai. Ya, karena nanti yang ininya akan lebih kecil dari setengah, sehingga hasil perkalian ini dan ini sama dengan 8, sehingga kalau kita baca dari kiri ke kanan, ini betul lebih kecil sama dengan 8. Ya. Jadi, tujuan kita bisa tercapai kalau kita bisa nunjukin ini. Nah, tapi gimana caranya untuk menunjukkan bahwa ini benar sejelas-jelasnya? Gitu. Gimana? Ini X kuadrat tambah 2 itu positif nggak? Positif ya. Berarti kalau ini kan sebenarnya yang membuat kita rada-rada nggak yakin itu karena kita berurusan dengan nilai mutlak ya. Nah, karena positif berarti kita bisa buang dong nilai mutlaknya. Gini aja. Ya. Nah, sekarang karena X kuadrat itu non negatif, berarti X kuadrat tambah 2 itu akan selalu lebih besar dari 2. Ya enggak? Sehingga 1 per X kuadrat tambah 2-nya akan lebih kecil sama dengan setengah. Oke. Nah, tapi apa yang kita analisis ini baru pekerjaan di dapur gitu. Ini nggak terkomunikasikan dengan baik. Ini yang kalau yang baca susah ini, ya. Nah, tapi kita tahu langkah-langkahnya adalah bahwa kita akan memerlukan ini. Oh, tapi kita kita untuk bisa sampai ke sini itu kita mulai dari sini dulu. Oke, itu ini plan pertamanya. Kemudian langkah keduanya kita akan memerlukan yang ini. Oh, ini dari kesamaan segitiga. Oke, jadi apa yang barusan kita analisis, kita tulis ulang ya. Ini contoh menuliskan yang baiknya. Perhatikan bahwa karena X kuadrat lebih besar dari 0, maka X kuadrat tambah 2 akan lebih besar dari 2 ya, karena X kuadratnya lebih besar dari 0. Akibatnya 1 per X kuadrat tambah 2 akan lebih kecil sama dengan setengah. Karena X kuadrat tambah 2 positif, maka nilai mutlak X kuadrat tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 2. Jadi
1 per nilai mutlak X kuadrat tambah 2, dia akan lebih kecil sama dengan setengah. Gitu. Ya, kita tahu bahwa ini salah satu ingredient agar kita sampai ke tujuan kita. Sekarang, dengan ketasamaan segitiga, nilai mutlak 2x kuadrat apa tadi? Tambah 3x tambah 2. Ini lebih kecil sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Dan ini lebih kecil sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah kali 2. Untuk mengantisipasi pertanyaan pembaca, kenapa? Karena nilai mutlak X-nya lebih kecil sama dengan 2. Ya. Ini sama dengan 16. Ya. Kemudian kita bilang, dari 1 dan 2, nilai mutlak 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x kuadrat tambah 2, ini bisa ditulis sebagai ini. Nilai mutlak 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 dikali 1 per x kuadrat tambah 2. Yang pertama lebih kecil dari 16, yang kedua lebih kecil dari setengah. Ini maka sama dengan 8. Sehingga kalau kita baca, yang ini lebih kecil dari 8. Dan kita selesai. Ya. Nah, tapi ya ada perbedaan antara analisis kasar yang tadi kita lakukan dengan penyampaian secara lebih bersih. Ya, ini semodel makanan. Ini tadi kita kerja di dapur gitu, berantakan, ada jelagah, item-item gitu segala macam. Tapi ya pembaca kita nggak disuguhi yang tadi di dapur. Ini sudah di plating dengan baik supaya mudah dibaca, supaya mudah dicerna gitu. Ya. Nah, tapi mungkin ketika Anda baca yang semacam ini, Anda mungkin nanya, kenapa dia mulai dari sini ya gitu? Kenapa dia mulai dari X kuadrat lebih besar dari 0? Ini pernyataan yang benar, tapi Anda mungkin bertanya-tanya, tahu dari mana dia harus mulai dari sini dulu? Ya, tadi karena dia memerlukan ini gitu. Ya. Misalnya gitu. Ada pertanyaan? Oke. Saya ingin mengadres pertanyaan dari teman Anda, apakah ini selalu begini ya. Oke. Jadi ini pertama-tama ini boleh kita kuadratkan dan mengandung nilai kebenaran yang sama kalau dua-duanya ada nilai mutlaknya ya. Kalau misalkan cuma salah satunya ada nilai mutlaknya, ini enggak lagi ekivalen ya pernyataannya. Jadi ini pernyataan yang ekivalen kalau dua-duanya ada nilai mutlaknya. Atau secara lebih umum, jika A, B-nya non negatif, maka A lebih kecil sama dengan B itu ekivalen dengan A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat. Ya. Jadi ini kalau kita terapkan kepada A-nya nilai mutlak X dan B-nya nilai mutlak Y, maka kita akan persis dapat ini. Karena nilai mutlak X dikuadratkan sama aja dengan X kuadrat. Dan juga nilai mutlak Y dikuadratkan sama dengan Y kuadrat. Ya. Oke. Yang ini, untuk buktinya, A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat itu mungkin enaknya dua arah ya. Kita punya ini, kita buktikan sana. Misalkan
A lebih kecil sama dengan B. Ya. Maka A min B lebih kecil sama dengan 0. Di lain pihak, A tambah B lebih besar sama dengan 0. Karena A dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Karena AB lebih besar sama dengan 0, maka A tambah B lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kalau ini kita kalikan kedua-duanya dengan A tambah B, akibatnya A tambah B dikali A min B, dia akan lebih kecil. Kan kalau dikalikan dengan bilangan yang non negatif, dia akan tetap dipertahankan ketasamaannya ya. Tadi kan kita punyanya dari sini. Dikalikan dengan A tambah B, maka ini jadi gini. Ini A kuadrat min B kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Ya. Jadi, kalau kita punya ini, maka kita punya itu. Sebaliknya, jika A kuadrat lebih kecil B kuadrat, maka A kuadrat min B kuadrat lebih kecil sama dengan 0. A tambah B A min B lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena A tambah B-nya besar sama dengan 0. Sebentar, kalau A tambah B-nya sama dengan 0, ini gini dulu. Kalau jika A tambah B-nya positif, kita bisa kalikan kedua ruas dengan satu per A tambah B. Sehingga kita punya A min B lebih kecil sama dengan 0. Yang merupakan pernyataan yang benar. Ya. Jika A tambah B-nya sama dengan 0, maka A sama dengan min B. Ya. Oke, berarti B dan min B lebih besar sama dengan 0. Kan tadi A dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Kapan B dan min B lebih besar sama dengan 0? Hanya terjadi ketika B-nya 0. Saya mau ngapain bentar ketika B-nya 0. Ya, ini rada-rada kasus khusus. Ya, sebetulnya yang lebih enaknya adalah ketika AB-nya dua-duanya positif. Tapi ketika ya mungkin dipisah aja ketika AB-nya positif seperti apa, kemudian ketika AB-nya ada yang 0, ya. Kayaknya harusnya B-nya yang 0 ya. Ini harusnya dua-duanya A dan B dua-duanya 0. Oh, berarti harusnya ya. Mungkin gini aja. Jadi mungkin nanti Anda coba sendiri aja. Jadi sementara kita pakai yang ini aja, ya. Nanti kasus khusus ketika A dan B-nya dua-duanya 0, ini akan benar juga, ya. Tapi secara umum bisa dipakai. Oke, kita punya 9 menit lagi. Oke, nah nanti Anda juga akan menggunakan nilai mutlak itu untuk permasalahan yang semacam ini. Katakanlah Anda misalkan ingin membuat suatu persegi gitu dari kertas karton dengan luas sama dengan 100 cm persegi misalkan, ya. Ini tujuannya. Pengennya
sepersis mungkin persegi dengan luas 100 cm persegi. Ya. Tapi penggarisnya nggak akurat. Ya, alat ukur apapun nggak akurat. Ya, pertanyaannya, dengan ketelitian berapa atau seberapa besar error yang diperbolehkan ketika mengukur X agar si luasnya itu dengan 100 itu misalkan lebih kecil dari 1/10 misalkan, ya, bahwa error. Jadi kan ketika kita ngukur ini itu kan nggak betul persis nggak betul persis 10 gitu, ya, pasti ada salahnya. Demikian juga ketika ngukur tingginya itu ada salahnya. Nah, pertanyaannya itu berapa kesalahan yang kita perbolehkan ketika mengukur 10 itu, agar dipastikan nanti si luas persegi yang kita buat itu dengan 100 itu kesalahannya nggak lebih dari 1/10 gitu misalkan. 1/100 lah biar lebih. Oke, jadi kalau ini kita rumuskan, kan kita ingin mengukur sisi yang panjangnya 10 kan, ya. Tapi kita mungkin dapatnya adalah X. Alih-alih persis sama dengan 10, kita dapatnya X. Yang X-nya itu dia lebih kecil sama dengan suatu kesalahan gitu, ya. Suatu error misalkan E aja. Ya. Nah, kita inginnya agar setelah si X ini dikuadratkan, maka selisihnya dengan 100 itu dia kurang dari 1/100. Kurang aja deh. Jadi pertanyaannya, berapa E agar ini, ya. Coba. Kebayang nggak? Jadi Anda ingin mengukur suatu panjang persegi yang harusnya panjangnya 10, tapi karena keterbatasan alat ukur, kita nggak betul-betul bisa persis sama dengan 10. Jadi si X yang alih-alih kita mendapatkan 10, kita mendapatkan X gitu, ya. Yang X-nya itu ya nggak tahu, dia nggak persis sama dengan 10, tapi sebesar-besarnya errornya adalah sebesar E ini, ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa besar error yang diperbolehkan agar nanti error luasnya itu kurang dari 1/100 gitu, ya. Coba Anda bayangkan gimana cara nyarinya. Oke, mungkin kalau Anda ingin mencoba menyelesaikannya secara visual, Anda gambar X kuadrat ini, ya. Kemudian Anda lihat di sekitar titik 10. Ini, ya. Kemudian ini kita inginnya si luasnya itu selisihnya dengan 100 itu nggak lebih dari 1/100. Oke, ini berarti ini 100. Di sini ada 100
ditambah 1/100. Kemudian di bawahnya ada 100 dikurangi 1/100. Ya. Nah, di bawah sini ada kan X yang membuat X kuadratnya persis sama dengan ini. Kemudian di sini juga ada bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya ini. Ya. Nah, berarti X-nya harus dipilih di mana? Agar si hasilnya itu di antara 100 kurang 1/100 dan 100 tambah 1/100. Kalau kita ngelihat dari gambar. Ini itu kan apa? X min 10 lebih kecil sama dengan E itu bisa kita terjemahkan sebagai X min 10 terletak di antara minus E dan E. Atau X terletak di antara 10 tambah E dan 10 kurang E. Jadi ini sama aja dengan kita tambahin apa ke sini dan kurangi apa ke sini yang sama agar dia ada di dalam ini, di antara dua titik hijau itu. Ya. Karena kalau kita ngambil di sini, pasti nilai X kuadratnya akan ada di dalam situ. Ya. Oke, ini secara geometris. Tapi bisa nggak kita jadi seperti ini juga bisa sih. Nanti Anda bisa ini E aja. Anda bisa tuliskan E-nya persisnya berapa ya. Bisa akan nyoba dengan cara yang lain. Sebentar. Masih ada 1 menit. Oke, saya klaim jika X min 1-nya, X min 10-nya lebih kecil sama dengan 1/2100, maka ini akan jalan. Ya. Oke. Saya akan minta waktu 2 menitan mungkin dari ini. Ya. Perhatikan. X min 10 akan lebih kecil sama dengan ini. Ini tentunya lebih kecil dari 1 ya. Kenapa begitu? Ya, untuk sementara Anda cuma bisa melihatnya ini merupakan pernyataan yang benar. Sekarang X tambah 10 ini akan sama dengan X min 10 ditambah 10 ditambah 20 ya. Nah, menurut kesamaan segitiga ini akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak X min 10 ditambah nilai mutlak 20. Tapi yang ini kurang dari 1, berarti ini kurang dari 1 ditambah 20 sama dengan 21. Sekarang kita ingin melihat apa betul X kuadrat dikurang 100 itu akan lebih kecil sama dengan, tujuannya tadi apa? Lebih kecil sama dengan 1/100 ya, atau kurang dari 1/100.
Ini sama dengan X tambah 10 dikali X min 10. Tapi tadi X tambah 10-nya itu, ini strict di sini, kurang ya. Kurang dari 21 dikali X min 10. Nah, si X min 10-nya lebih kecil dari ini. Maka setelah kita coret 21-nya, ini menjadi 1/100. Sehingga kalau kita baca, ini kurang dari 1/100. Nah. Jadi, E yang saya pilih 1/2100, dia akan jalan. Tapi ini mungkin bukan satu-satunya E yang memenuhi. Ini ada E lain yang bisa jalan. Khususnya kalau kita ngambil E-nya itu lebih kecil lagi dari 1/2100, maka ini akan menjadi benar juga. Nah. Oke, begitu saja perjumpaan hari ini. Terima kasih. Makasih, Pak.